Karena saya masuk ke situ. Sebagai seorang akademisi, tentu saya mempersoalkan 20% dulu dari awal. Sudah, saya udah jawabannya. Tapi harus ada argumentasinya. 20% itu saya persoalkan dan itu satu esensi di dalam disertasi doktoral saya. Saya persoalkan dari dimensi partisipasi publik di dalam berdemokrasi kan. Karena apa? Partisipasi dikebiri ketika ada threshold yang membatasi. Nah, tetapi ada konteks, 20% itu dihilangkan. Ada konteks partikular yang ini harus kita pertimbangkan. Dan ancaman yang serius itu adalah masuknya ideologi transnasional yang ingin menghancurkan Pancasila. Oleh karena itu perlu 20%? Oleh karena itu dalam situasi tertentu. Perlu 20%? Sebentar. Dalam situasi tertentu, negara perlu memanfaatkan yang namanya coercive power. Secara hukum, secara teoretis itu dibolehkan. Negara memakai yang namanya kewenangan koersif. Apa fasilitasnya? Kewenangan koersif adalah ada semua upaya pemaksaan. Dalam konteks apa? Baik pembatasan jumlah partai, pengaturan pertempuran, kontestasi di dalam pemilu, itu juga perlu diatur. Maka saya berpikir, ada catatan itu di bagian critical points saya di disertasi itu, yang kemudian jadi buku terbit tahun lalu di Pennsylvania, bahwa 20% bagi Indonesia hari ini adalah sebuah upaya menyelamatkan ideologi negara karena situasi ancaman kepungan kekuatan-kekuatan transnasional. Tetapi ke depan idealnya Indonesia harus representatif demokrasi Indonesia ini harus thresholdnya turun. Riset Anda tahun berapa ke tahun berapa sehingga menimbulkan saya memakai contoh kasus undang-undang pemilu tadi tahun 2017. Maka bahwa risetnya tahun 2018 pasti. Apa 2017? Undang-undang 2017 soal pemilu tadi yang mengatur pasal 222 itu. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review disebutkan nggak di situ bahwa karena mereka baca buku disertasinya Anda, maka dia hambat orang mengajukan judicial threshold. Persoalannya begini Pak Rocky, seorang ilmuwan melihat realitas politik karena itu, berbeda dengan para pelaku politik. Justru itu, dengan negarawan, dengan politisi itu akan sangat berbeda karena mengatur sebuah negara tidak berhenti di teori. Mengatur sebuah negara seringkali harus melampaui teori. Nah, Pak Trimet tahu itu. Bagaimana membela kepentingan umum ternyata harus keluar dari pakem teoretis, konseptual. Karena untuk menyelamatkan hal yang lebih besar. Nah di situ akhirnya saya harus menurunkan ekspektasi intelektual saya. Saya kira waktu kita udah habis. Akhirnya, terakhir nih. Tunggu. Akhirnya saudara Boni membatalkan ekspektasi intelektual karena dia bukan lihat. Membatasi, menunda. Oke, menunda artinya tidak bisa diaktifkan. Sementara. Iya, kapanpun. Karena Anda akhirnya tahu bahwa dalil Anda itu bukan itu yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Exactly. Yes. Saya sedikit Tetapi prediksi saya dalam disertasi 2000. Itu prediksi itu nantilah, itu spekulasi juga kalau prediksi. Oke.